terlintas di pikiran kita saat mendengar kata lahan basah? Mungkin genangan air, rawa-rawa, atau tanah berlumpur. Tapi sesungguhnya, lahan basah adalah salah satu ekosistem paling penting di bumi. Lahan basah adalah wilayah yang secara alami selalu atau sesekali tergenang air, baik itu air tawar, payau maupun asin. Yang termasuk ke dalam lahan basah yaitu danau dangkal, rawa, sungai yang meluap, hutan mangrove di pesisir, hingga lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah yang besar. Ciri khas utama lahan basah adalah tanahnya yang jenuh air, sehingga menciptakan kondisi unik yang memungkinkan tumbuhnya jenis-jenis tumbuhan dan hewan tertentu. Fungsi lahan basah sangatlah banyak, baik bagi alam maupun manusia. Pertama, lahan basah berperan sebagai penyimpan atau pengatur air. Saat musim hujan, mereka menyerap air berlebih dan mencegah banjir. Saat musim kemarau, mereka membantu menjaga pasokan air tanah dan sungai. Kedua, lahan basah bekerja sebagai sistem penyaring alami. Tanah, tumbuhan, dan mikroorganisme di dalamnya mampu menyerap polutan, menyaring sedimen, dan memperbaiki kualitas air yang mengalir. Ketiga, lahan basah adalah rumah bagi keanekaragaman hayati. Ribuan spesies burung, ikan, serangga, dan tumbuhan bergantung pada lahan basah untuk hidup dan berkembang biak. Keempat, lahan basah menyimpan karbon dalam jumlah besar, terutama lahan gambut. Ini membuatnya sangat penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Selain fungsi ekologis, lahan basah juga mempunyai nilai ekonomi. Baik masyarakat lokal menggantungkan hidup perikanan, pertanian tradisional, hasil hutan, dan bahkan pariwisata berbasis alam. Namun saat ini, lahan basah sedang dalam tekanan. Perluasan lahan pertanian, pembangunan infrastruktur, pencemaran, dan perubahan iklim menyebabkan kerusakan yang serius. Lebih dari separuh lahan basah di dunia telah hilang dalam 100 tahun terakhir. Kerusakan ini berdampak langsung pada banjir, kekeringan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan krisis air bersih. Melindungi lahan basah bukan sekadar upaya lingkungan, tapi juga investasi untuk masa depan kita. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, ikut kampanye konservasi, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan. Karena saat kita menjaga lahan basah, sesungguhnya kita sedang menjaga sumber kehidupan itu sendiri. Halo, selanjutnya kita akan membahas lahan basah apa saja yang ada di Kalimantan Selatan. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan lahan basah yang luar biasa. Kalimantan Selatan dikenal memiliki berbagai jenis lahan basah, seperti rawa, gambut, sungai, danau, dan sebagainya. Lahan-lahan ini itu tidak hanya penting secara ekologi, tetapi juga memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu lahan basah paling terkenal di Kalimantan Selatan adalah rawa gambut. Rawa gambut terbentuk dari tumpukan bahan organik yang terendam dalam air dalam waktu yang sangat lama. Lahan ini menyimpan karbon dalam jumlah besar sehingga berperan penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun sayangnya, rawa gambut sangat rentan terhadap kerusakan, terutama karena konversi lahan dan juga kebakaran hutan. Selain rawa gambut, kita juga punya Sungai Barito yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini menjadi urat nadi transportasi, sumber air, dan juga habitat bagi banyak spesies flora dan juga fauna air. Selain itu, Kalimantan Selatan juga memiliki Danau Panggang dan juga Danau Sembujur yang termasuk dalam sistem lahan basah yang berfungsi sebagai tempat penampungan air saat musim hujan dan juga membantu mengurangi banjir. Lahan basah di Kalimantan Selatan juga menjadi tempat hidup bagi spesies-spesies endemik seperti bekantan, burung air, dan juga berbagai jenis ikan air tawar. Bahkan masyarakat lokal masih sangat bergantung pada lahan basah untuk pertanian, perikanan tradisional, dan juga obat-obatan alami dari tanaman rawa.
Selain menjadi rumah bagi beragam makhluk hidup, lahan basah di Kalimantan Selatan juga memiliki nilai budaya dan juga ekonomi yang tinggi. Misalnya, masyarakat Banjar di sekitar Sungai Martapura sudah sejak lama memanfaatkan sungai dan rawa untuk mendukung kehidupan mereka, mulai dari berdagang di pasar terapung hingga mencari ikan dan juga tanaman rawa untuk dikonsumsi atau dijual. Salah satu contoh nyata adalah pasar terapung Lok Baintan yang menjadi simbol interaksi antara manusia dan juga lahan basah. Kegiatan jual beli di atas perahu menunjukkan bagaimana masyarakat menyatu dengan ekosistem air secara harmonis. Tidak hanya itu, beberapa jenis tanaman rawa seperti purun juga dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, seperti tikar dan juga tas. Ini menunjukkan bahwa lahan basah itu tidak hanya penting dari sisi ekologi, tapi juga bisa mendukung ekonomi kreatif dan juga kearifan lokal. Sayangnya saat ini banyak lahan basah yang mengalami tekanan akibat aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan juga pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh nyata dari dampaknya adalah kebakaran lahan gambut yang kerap terjadi saat musim kemarau. Gambut yang mengering sangat mudah terbakar, dan ketika terbakar, asapnya menyebabkan gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas masyarakat. Bahkan, kerusakan lahan gambut butuh waktu ratusan tahun untuk bisa pulih secara alami. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya resiko bencana alam seperti banjir dan juga kekeringan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga dan juga melestarikan lahan basah. Tidak hanya sebagai sumber daya alam, tapi juga sebagai warisan ekologis untuk generasi mendatang. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang contoh-contoh lahan basah yang ada di Banjarbaru. Jadi, Banjarbaru bukan hanya kota berkembang, tapi juga rumah bagi berbagai jenis lahan basah yang indah dan bermanfaat. Tak jauh dari kota, ada Bukit Batu, yang menyimpan lebih dari sekadar legenda. Di sekitarnya ada rembesan air dan vegetasi lembab yang menjadikannya bagian dari sistem lahan basah pegunungan yang mendukung keanekaragaman hayati. Selanjutnya, di kawasan konservasi Tahura Sultan Adam, kita bisa menemukan sungai alami, mata air, dan waduk Riam Kanan. Semua itu termasuk lahan basah yang menjaga ketersediaan air bersih dan rumah bagi flora fauna liar. Selanjutnya, di tengah kota, terdapat embun kebun raya Banua yang hadir sebagai penyimpan air hujan, penopang koleksi tanaman, dan tempat belajar tentang konservasi. Ini adalah lahan basah modern yang fungsi ekologi dan edukasinya jadi satu. Dan yang terakhir ada Danau Seran. Danau Seran merupakan contoh nyata transformasi, yaitu dari bekas tambang menjadi danau jernih yang kini ramai dikunjungi wisatawan. Sebagai lahan basah buatan, danau ini menyimpan air, mendukung flora air, dan menawarkan kesejukan.
Baik, itu tadi penjelasan dari kami terkait contoh-contoh lahan basah yang ada di Banjarbaru. 4 tempat, 1 tujuan, menjaga air, kehidupan, dan masa depan. Lahan basah di Banjarbaru merupakan warisan alam yang harus kita jaga bersama.